ke isekai untuk bundir. Ya, lu gak salah denger, karena di anime yang akan aku review ini akan menceritakan tentang seorang penulis yang keteleport ke isekai tapi malah pengen bundir. Oke, langsung aja kita review anime yang berjudul Isekai Shikaku ini setelah intro berikut ini. 博士ページお願いします。 Isekai Shikaku diambil dari sebuah manga dengan judul sama karya Node Hiroshi Sensei yang terbit pada tahun 2019 dan masih berlanjut hingga sekarang. Seri ini menceritakan tentang seorang penulis yang pengen banget bundir sama kekasihnya. Dan pas mereka mau ngelakuin bundirnya tersebut, mereka malah ketabrak truk yang ngebuat mereka bukan mati malah kelempar ke isekai. Nah, di isekai ini si penulis tadi disambut sama seorang biarawati bernama Annette dan dijelaskan sedikit tentang dunia tersebut dan power sistemnya bagaimana. Cerita pun dimulai di mana MC yang selama cerita ini akan kita kenal dengan sebutan Sensei akan terus melakukan percobaan bundirnya. Tapi uniknya dia nggak mati-mati, hingga pada akhirnya dia pun memutuskan untuk mencari kekasihnya tadi yang ia ajak bundir bersama. Cerita anime ini sebenarnya cukup menarik kalau kita tidak memperdulikan konsep isekai yang emang udah gitu-gitu aja. Tapi konsep seorang penulis yang pengen bundir even setelah dia sampai di dunia isekai menurutku merupakan suatu premis dan pendekatan yang menarik. Sosok Sensei sendiri sepertinya cukup kentara yang merupakan penggambaran dari penulis terkenal asal Jepang yakni Osamu Dazai Sensei. Dan kalau kita ngelihat dari karakternya atau bahkan judul anime ini, baik dari versi Jepang ataupun Inggrisnya sebenarnya sudah cukup kentara bahwa ini merupakan parodi dari buku terkenal karya Osamu Dazai, yakni No Longer Human atau Ningen Shikaku. Aku suka bagaimana karakter Dazai yang ironis di real life-nya tersebut diparodikan dalam suatu kemasan cerita fantasi yang relevan dengan perkembangan zaman yang dalam hal ini aku acukan kepada suatu genre isekai. Karakter Dazai Sensei sendiri itu ikonik banget dengan segala percobaan pembunuhan dirinya yang ia lakukan selama periode perkuliahan dan penulisan novelnya dengan berbagai cara dan tentunya gagal. Nah, konsep ini ditulis ulang dalam Isekai Shikaku ini dengan sangat baik pada prolog ceritanya. Selain itu, pendamping Dazai di anime Isekai Shikaku sendiri, yakni Sachan, merupakan parodi dari Tomi Yamazaki, sang kekasih Dazai pada akhir ayatnya yang menemani dia pada bunuh dirinya yang berhasil pada tahun 1948 di Sungai Tama, Mitaka, Tokyo, Jepang. Oke, kembali ke Isekai Shikaku tadi. Menurutku cerita dan progres ceritanya terasa asik buat ditonton. Walaupun dari segi kompleksitas dan kekayaan karakter lainnya itu gak terlalu dilirik gitu. Karena kita hanya difokuskan pada sosok Sensei yang mencari keberadaan Sachan kekasihnya. Dan alasan dia nyari Sachan tersebut gak lain dan gak bukan ya untuk ngajak dia bundir di isekai tersebut. Tapi meskipun begitu bisa kita katakan bahwa karakter pendukungnya sendiri cukup untuk mencairkan suasana dan membawa flow komedi dalam serinya. Dan kita harus berterima kasih kepada karakter tersebut, yakni Annette dan Tama. Hal lain yang aku lirik dari anime ini adalah animasinya yang ternyata cukup bagus loh gitu. Yang aku kira anime ini akan fokus pada elemen komedi dan tidak terlalu fokus pada animasi dan efek visual yang ada. Tapi ternyata setelah aku lihat animasinya ternyata cukup fluid dan gak kaku. Serta efek visualnya mantep banget. Ya, ini menandakan bahwa anime ini gak asal ngegarap kayak anime isekai yang berakhir cuman ngejual fanservice doang dengan cerita yang generik dan gak ada improvisasi atau keunikan tersendiri. Anime ini sendiri menurutku punya karakter tersendiri dalam penulisan karakternya tentunya ataupun world buildingnya. Walau pada awalnya kita disajikan suatu plot generik saat Sensei masuk ke isekai, tapi kedepannya anime ini cukup berhasil dalam mempertahankan plot unik yang autornya ingin bawakan dari awal termasuk power sistemnya. Dimana di anime ini sendiri Sensei mendapatkan kekuatan dan stats yang bisa dikatakan itu jelek banget tapi dia punya kemampuan yang sangat overpowered, yakni dia dapat meracuni lawannya gitu. Oke, kesimpulannya anime ini cukup unik dan bisa kukatakan salah satu isekai yang gak bikin cringe dan muak untuk ditonton di era gempuran isekai generik lainnya. Filosofi seorang penulis terkenal yang diparodikan ke dalam konsep isekai terkesan sebagai suatu hal yang baru dan unik sehingga kita sebagai penonton ngerasa ini merupakan tontonan yang fresh dan di sisi lain ini anime juga menghibur. Aku bakal kasih rating 7,7 untuk anime ini dan aku cukup merekomendasikan anime ini ke kalian. Oke, bagaimana pendapat kalian tentang anime ini? Dan kalau ada request terkait manga atau anime apa yang harus aku review, silahkan sikat kolom komentarnya ya. Segitu dulu dari aku Nero, sampai jumpa di next video and bye-bye.